Halo adik-adik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sekolah spasial. Pertama-tama, apa sih itu peta? Peta merupakan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi dalam bidang datar dengan perbandingan tertentu. Peta memberikan informasi terkait suatu wilayah tertentu. Terdapat 4 fungsi utama peta. Yang pertama, menunjukkan lokasi permukaan bumi. Yang kedua, menentukan arah dan jarak berbagai tempat. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk-bentuk permukaan bumi atau penampakan geografi. Dan yang terakhir, menggambarkan potensi dan kekayaan alam dari suatu tempat. Tujuan dari pembuatan peta diantaranya adalah menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi, menganalisis data spasial seperti perhitungan volume, dan memberikan informasi dalam perencanaan tata kota serta permukiman. Agar lebih paham, simak video berikut ini yuk. Hai teman pintar, ketemu lagi bareng Pipo dan Dula. Pipo, kemarin aku nonton cerita petualangan mencari harta karun loh. Seru deh. Aku juga pernah nonton petualangan mencari harta karun. Seru ya. Mereka bisa menemukan tempat harta itu meskipun tersembunyi pakai gambar. Apa ya namanya? Itu namanya peta. Peta adalah gambaran mengenai seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dibuat menggunakan perbandingan skala tertentu pada sebuah bidang datar berupa kertas. Ternyata mulai menggambarkan setiap ketampakan alam seperti dataran rendah, dataran tinggi, sungai, gunung, danau, laut, dan sebagainya. Menarik bukan? Iya, menarik banget. Jadi ternyata peta bukan cuma buat mencari harta karun ya? Benar banget. Fungsi peta secara umum ada macam-macam. Menunjukkan lokasi suatu tempat, menggambarkan permukaan bumi, mengetahui jarak suatu tempat, dan menunjukkan potensi kekayaan alam. Berdasarkan jenisnya, peta dikelompokkan menjadi 2. Ada peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi sesungguhnya. Misalnya, peta dunia, peta Indonesia, dan peta Provinsi Banten. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek dari kenampakan permukaan bumi secara spesifik. Misalnya, peta penggunaan lahan, peta curah hujan, peta kepadatan penduduk. Dan berdasarkan ukuran, peta dapat dikelompokkan berdasarkan skala. Ada peta skala besar, yaitu peta dengan skala 1:5000 sampai skala 1:250.000. Namun dengan skala seperti ini, gambar akan terlihat kurang jelas. Ada peta skala sedang, yaitu peta dengan skala 1:250.000 sampai skala 1:500.000. Dan ada peta skala kecil, yaitu peta dengan skala besar dari 1:500.000 yang merupakan peta yang paling jelas untuk kita lihat. Berikut ini adalah unsur-unsur peta. Judul peta untuk menjelaskan gambaran umum dari isi suatu peta. Garis tepi untuk menggambarkan batas-batas dan letak garis astronomis pada peta, seperti garis bujur dan garis lintang. Legenda untuk menjelaskan pengertian dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Skala
merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sesungguhnya. Ada skala angka, contohnya skala 1:250.000, yang berarti 1 cm di peta menggambarkan 250.000 cm di bumi. Dan ada juga skala garis. Lalu, apakah ada arti-arti warna pada peta? Tata warna adalah untuk membedakan keadaan alam antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Hijau digunakan untuk menggambarkan dataran rendah, sedangkan biru digunakan untuk menggambarkan perairan, seperti biru tua untuk perairan dalam, biru muda untuk perairan dangkal. Lalu, warna kuning digunakan untuk menggambarkan dataran tinggi, dan coklat digunakan untuk menggambarkan pegunungan. Oh, berarti warna pun mempunyai arti ya dalam mempelajari peta? Benar, semua unsur pada peta mempunyai arti. Selain itu, akan kita temui juga arah mata angin yang berfungsi untuk mengetahui arah. Indeks untuk membantu kita mencari sesuatu yang ingin diketahui. Dan tahun peta untuk menunjukkan waktu pembuatan peta tersebut. Sekarang aku semakin mengerti. Jadi ternyata jarak sebenarnya itu berbeda ya dengan menggunakan skala. Namun dengan mengetahui skala pada peta, kita dapat menghitung berapa jarak antar tempat yang sebenarnya. Jadi peta adalah gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang digambarkan ke suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Iya, dan jangan lupa bentuk skala peta ada 3 macam: skala angka, skala garis, dan skala verbal. Dan legenda adalah kumpulan keterangan berupa simbol, tanda, atau singkatan yang digunakan dalam peta. Wah, ternyata belajar peta banyak gunanya ya teman-teman. Tidak hanya untuk mencari harta karun seperti yang aku pikirkan tadi. Peta juga bisa kita pakai waktu kita sedang berpergian. Selain supaya tidak nyasar, kita dapat meluaskan wawasan kita dengan melihat keadaan daerah-daerah lainnya melalui peta. Nah, sekarang tahu nggak contoh peta sederhana itu apa? Salah satunya adalah mental maps. Mental maps menurut National Geographic adalah perpaduan dari pengetahuan objektif dan persepsi subjektif. Mudahnya, mental maps adalah kemampuan dasar manusia untuk mengingat dan menemukan tempat baik yang pernah dilalui ataupun yang akan dikunjungi. Mental maps adalah sudut pandang seseorang terhadap area ataupun objek. Setiap orang memiliki mental maps yang berbeda-beda. Rute perjalanan yang ditempuh dan diingat dalam pikiran akan menghasilkan mental maps. Apa sih yang dapat diingat dari mental maps? Landmark. Landmark merupakan patokan atau penunjuk yang akan menjadi acuan di dalam suatu lokasi atau area tertentu. Contoh-contoh landmark adalah tugu, gedung penting atau terkenal, bangunan bersejarah, dan objek lainnya. Landmark dapat berupa apapun. Contohnya, Tugu Jogja, sekolah, wisata umbul air bulan, sawah, ataupun balai desa. Langkah-langkah pembuatan mental maps. Yang pertama, melakukan perjalanan dari lokasi asal ke lokasi tujuan. Contohnya adalah perjalanan dari rumah ke sekolah. Yang kedua,
mengingat rute, arah, dan landmark seperti tugu, gedung, toko, masjid, dan objek penting lainnya di dalam perjalanan. Ketiga, gambarkan rute perjalanan dari lokasi asal ke lokasi tujuan yang dilalui di sebuah kertas. Kemudian, gambarkan landmark dari setiap rute sebagai patokan atau petunjuk. Yang kelima, berikan keterangan di setiap landmark yang kalian buat. Terakhir, gambarkan arah setiap perjalanan yang kamu tempuh dengan anak panah. Maka, mental maps-mu sudah jadi. Berikut merupakan contoh mental maps perjalanan dari rumah ke sekolah. Nah, sudah paham kan? Sekarang, yuk buatlah mental map rute perjalanan dari rumah ke sekolahmu.